Selamat pagi dari Israel, khususnya di Tel Aviv. Selamat beraktivitas ya teman-teman. Hari ini tanggal 18 Maret 2026. Kita sementara di jalan untuk pergi bekerja, bukan untuk pergi gosip orang. Sunyi ya Kak? Iya, sunyi. Memang sunyi karena semua orang di sini pergi bekerja, bukan pergi gosip tetangga. Ya, begitu saja. Katanya ini bukan di Israel Kak, bukan di Tel Aviv ini. Ya, lihat saja gedung-gedung ini. Biar kalian percaya. Jadi aman Kak? Sangat aman. Tidak hancur ya? Tidak hancur. Oke. Lihat, ini tempat kerja saya. Oke. Sudah? Ya, bye-bye. Inilah penampakan kota Israel setelah mendapatkan serangan balasan dari negara Iran atas meninggalnya presiden mereka Ali Khamenei, teman-teman ya. Sangat porak-poranda kota Israel saat ini. Mantap Iran. Kakak, spill keadaan Tel Aviv dong. Ya. Ke sini Kak. Tel Aviv masih utuh ya. Ini tanggal 17. Maret 2026 ya guys ya. Tidak hancur ya. Dan aman ya. Sunyi. Iya. Sunyi di pagi hari karena orang-orang pergi bekerja ya guys ya. Bukan pergi ngegosip di rumah tetangga. Oke? Saya adalah babu di Israel. Babu penampilannya seperti ini. Ya. Oke? Lihatlah gedung-gedung masih utuh kan? Iya. Iya. Alah. Jadi reporter terkini. Doakan semoga kita di sini aman ya. Jangan mendoakan yang tidak baik, tidak bagus. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di sini jam 6 pagi kurang 5 menit. Yang komennya jahat, yang komennya ngutuk-ngutuk Israel berarti hatinya jahat. Hampir tiap hari sih. Nah, kalau ini aman-aman aja, kita di Yerusalem. Ini Tel Aviv. Tuh. Mau lihat lagi nggak CCTV-nya? CCTV Tel Aviv. Tuh, yang pengen tahu Tel Aviv. Mama. Anjay. Kasih. Ya saudara, sekarang saya ada di Israel dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel pasca serangan Iran semalam ya. Memang semalam benar ada serangan dari Iran, kira-kira setengah 2 pagi itu ya serangannya terjadi, dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem memberi peringatan bahwa ada serangan. Tapi rupanya serangan itu dengan mudah bisa dipatahkan. Dari berita-berita pagi ini
Dan karena itu saat ini kondisi masih relatif aman. Justru yang menjadi sasaran serangan itu adalah kota tua Yerusalem ini ya. Nah, dalam informasi saya tadi pagi, dan sudah diposting di TikTok, di Instagram, di YouTube, saya membaca di sana ada banyak orang Islam dari Indonesia yang berikan komentar, wah, hancurkan Israel, ini saatnya Israel dimusnahkan dari muka bumi, bravo Iran dan sebagainya. Nah, ya sebenarnya lucu juga ya melihat bahwa sejumlah orang masih tetap melihat bahwa perang Israel dengan negara-negara lain adalah perang agama. Nah, mungkin di sini saya perlu beritahu juga kepada rekan-rekan Islam ya, bahwa justru Kristen di Israel ini sangat minor, sangat sedikit. Paling banyak itu yang beragama Yahudi, disusul oleh orang Islam, agama Islam, dan kemudian baru Kristen dengan berbagai macam denominasinya. Tapi Islam, penduduk Israel itu cukup banyak yang Islam. Dan apakah mereka itu, sikap mereka terhadap serangan Iran ini ya? Saya tadi sempat berbicara dengan, ya di jalan saya coba-coba nanya beberapa orang Islam bagaimana respon mereka, termasuk juga beberapa tour guide yang saya kenal di Israel ini, yang sekarang bersama dengan saya juga. Talib itu seorang Islam, juga beberapa yang lain saya coba hubungi. Bagaimana respon mereka? Nah, justru Islam yang ada di Israel ini, mereka betul-betul mengecam Iran. Dan juga tadi pagi saya dengar berita juga, berita dari Yordania, ada wawancara dengan masyarakat Islam di Yordania, juga di Mesir, juga di Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Itu mereka betul-betul mengutuk serangan Iran. Kenapa? Bukan karena mereka pro Israel, bukan. Ya, seandainya memang Iran sama Israel memang harus baku hajar sampai salah satu musnah, dan hanya itu urusan agama, urusan kebangsaan saja, maka nggak jadi soal. Masalahnya orang Islam yang dukung Iran untuk menghajar Israel ini, mereka tidak sadar bahwa justru Iran ini menargetkan kota tua Yerusalem. Kalau kota tua yang diserang, maka yang diserang itu justru adalah situs Islam yang paling sakral di Yerusalem ini, yaitu Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock. Kita tahu bahwa dulu disitulah Bait Allah, ya, Bait Allah Salomo didirikan di sana, di puncak Bukit Muria. Lalu Bait Allah kedua juga zaman Herodes didirikan di sana, tapi dihancurkan oleh orang Roma. Lalu belakangan dari pihak Islam, Umar bin Khattab itu datang dan dia membangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan ini menjadi tempat suci Islam, dan ini warisan Islam. Saudara lihat ya bahwa Israel itu, beberapa golongan ortodoks dari Israel itu memang berencana untuk membangun Bait Allah III. Mereka berusaha untuk membangun Bait Allah III karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang kalau Bait Allah III didirikan. Masalahnya mereka mau mendirikan Bait Allah itu di tempat di mana Bait Allah 1 dan 2. Persis tempatnya. Masalahnya ada masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas. Karena itulah, maka itu masih menjadi kendala. Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun di sana, itu menjadi memicu perang dunia. Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem ini akan musnah. Nah, sekarang saudara pikir, kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua, begitu Iran membombardir rudalnya menghantam kota Yerusalem tua, maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur. Nah, itu namanya merugikan Islam, kan? Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi itu mewanti-wanti Iran supaya jangan sembarangan, karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel, tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar. Ya, bayangkan Islam masjid itu dari tahun 700-an. Dan itu menjadi bangunan tertua yang berdiri sampai hari ini, saudara. Bait Allah Salomo berdiri di tempat itu kira-kira 500 tahun.
Bait Allah Herodes itu dari tahun 20 sebelum Masehi didirikan Raja Herodes Agung, hancur tahun 70. Shalom, puji Tuhan. Saat ini saya berada di Sungai Yordan yang asli. Mungkin saudara pernah mendengar yang Yardenit. Tapi ini yang asli, yang dimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ribuan tahun yang lalu. Di sini juga menjadi perbatasan, di sebelah sana adalah Israel, dan di sebelah sini adalah Yordania. Puji Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Injil ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka disitulah pertemuan Allah Tritunggal. Bapa dalam suara, Yesus Sang Putra, Sang Anak, dan Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang ada di dalam Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba dan sudah datang. Puji Tuhan, haleluya. Dari Sungai Yordan yang asli di Yordania dan perbatasan Israel. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati, shalom. Haleluya.